Selamat pagi adik-adik. Baik lagi bersama kita di Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung. Oke, hari ini kita mau ngapain nih Koni? Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita mau nyanyi pujian buat tubuh kita. Ya, karena sekarang masih pagi, otomatis kita harus semangat dong. Yuk kita semangat, kita mau nyanyi lagu apa kok? Kita mau daki gunung, kita nyanyi kudaki-daki. Yuk. Kita mau nyanyi lagu lagi ya. Sekali lagi tapi kita harus lebih semangat. Yuk. Ya, kita mau siapin hati kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Allah Peduli. Mengapa kau harus berjadi?
lain pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau membukakan hati kami ya Bapa, sehingga setiap firman ditaburkan dapat memberkati kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati guru-guru yang sudah melayani dan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana nih? Udah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Pasti udah siap dong. Kalau kayak gitu, kita mau duduk manis, kita mau buka telinga dan buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Salomo membangun rumah Tuhan. Nah adik-adik, minggu-minggu kemarin kita udah denger nih kisah tentang Daud. Kalian pasti inget dong, Daud itu siapa? Daud itu adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Atau dengan kata lain, Daud adalah raja bangsa Israel. Adik-adik, waktu itu Daud lagi memerintah sebagai raja bangsa Israel. Nah, dia memiliki keinginan untuk mendirikan gereja. Kalau waktu itu gereja dikenal dengan Bait Allah. Nah, akhirnya Daud bilang sama Tuhan kalau misalnya dia pengen mendirikan sebuah Bait Allah untuk kediaman Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama Daud, Daud, bukan kamu yang akan mendirikan Bait Allah, tetapi putramulah yang akan mendirikan kediamanku secara tentram dan damai. Nah, menurut kalian kira-kira responnya Daud gimana ya? Apakah dia marah? Karena kan pas dia punya keinginan, Tuhan bilang bukan dia, tapi anaknya. Nah, jawabannya adalah enggak. Jadi, Daud sama sekali enggak marah. Kenapa Daud enggak marah? Karena Daud memiliki hati yang bijaksana dan juga berhikmat. Makanya dia enggak marah. Tapi dengan segala ketulusan Daud dan segala kerelaan hati Daud mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun Bait Allah. Nah, kalian ya, kalau misalnya papa mama kalian atau misalnya tetangga kalian lagi mau bangun rumah, pasti kan ada bahan-bahannya dong. Ada apa aja? Ada pasir, terus ada semen, terus ada batu bata. Nah, sama kayak Daud juga, dia mengutus para utusan-utusannya untuk mengumpulkan semua bahannya. Nah, tapi yang beda di sini adalah Daud ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya dia juga mengumpulkan emas dan juga perak untuk membangun Bait Allah. Nah, adik-adik, ketika Daud udah ngumpulin ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, Daud merasa bahwa dirinya semakin tua. Nah, sama kayak kalian, sama kayak kita ya. Kalau misalnya tiap tahun, kita kan pasti ngerayain yang namanya ulang tahun nih ya. Pasti umur kita bertambah dong ya, bukan malah berkurang. Nah, makanya Daud juga merasa kalau dirinya semakin tahun semakin tua. Akhirnya Daud pengen ada yang menggantikan dia. Tapi siapa ya? Nah, sesuai judul tadi yaitu Salomo. Akhirnya Daud mengangkat Salomo untuk menjadi pemimpin bangsa Israel atau raja bangsa Israel. Akhirnya setelah Salomo diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, Daud bilang nih akan rencananya yang tadi yang akan membangun Bait Allah. Jadi Daud bilang sama Salomo, nah, papa tuh mau bangun ini loh, mau bangun Bait Allah. Pokoknya Daud itu kasih tahu sama Salomo secara detail semua yang harus diperluin apa lagi, nanti bangunnya mau apa, terus di dalam Bait Allahnya ada apa. Pokoknya Daud kasih tahu ke Salomo anaknya. Nah, gak lama setelah itu akhirnya Daud meninggal dan Daud memimpin bangsa Israel selama
40 tahun lamanya. Nah, setelah Daud meninggal, sekarang kan Salomo nih ya yang jadi pemimpin bangsa Israel. Tadi waktu Daud belum meninggal, Daud kan bilang sama Salomo kalau dia harus membangun bait Allah. Menurut kalian, kira-kira Salomo nurut nggak ya sama papahnya? Kalian nurut nggak sama papa mama kalian? Harus nurut dong ya. Kenapa? Karena aku yakin mau papa kalian pasti kasih kalian perintah-perintah yang baik buat diri kalian. Nah, misalnya mau papa kalian pasti nyuruh kalian untuk rajin belajar, untuk tolong menolong, untuk selalu jujur, ya kan? Bukan kamu harus mencuri, kamu harus menyontek, bukan kan? Makanya gak ada salahnya buat kita untuk nurut sama mama papa. Nah, gitu juga dengan Salomo. Karena Salomo memiliki hati yang nurut, dia dengar-dengaran sama papahnya, terlebih Tuhan. Akhirnya Salomo nurutin tuh kata Daud. Dia juga karena sekarang udah jadi raja, akhirnya dia manggil para utusan-utusan itu untuk mengumpulkan bahan yang belum dikumpulkan oleh Daud. Nah, akhirnya Salomo bilang sama salah satu utusannya, dibilang kamu harus pergi ke Raja Hiram. Raja siapa? Raja Hiram dan juga Raja Tirus. Buat apa ya kira-kira? Nah, para utusan Salomo itu pergi ke Raja Hiram dan ke Raja Tirus untuk menebang pohon, namanya pohon aram dan juga pohon sanobar. Ini gambarnya ya. Nah, oke, kalau misalnya gitu, akhirnya para utusannya cepet-cepet tuh ke Raja Hiram dan Raja Tirus. Nah, akhirnya Raja Hiram dan Raja Tirus ngasih pohon sanobar dan juga pohon aram buat nanti diambil kayunya, terus dijadiin bait Allah. Nah, akhirnya Salomo juga ngumpulin tuh ya sanobar, terus aras, pokoknya semua bahan-bahan yang diperluin untuk membangun bait Allah. Nah, kalian tahu nggak nih berapa lama Salomo cuma ngumpulin bahan-bahannya aja? Kalau misalnya sekarang nih ya, kalau kita mau bangun rumah itu cuma ngumpulinnya doang, paling cuma butuh waktu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Tapi kalian tahu nggak, Salomo itu ngumpulin bahan-bahannya berapa lama? 4 tahun lamanya dong. Jadi 4 tahun itu Salomo mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Kenapa lama? Karena Salomo pengen memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, setelah bahan-bahannya kekumpul, akhirnya para pekerja menyelesaikan bangunan bait Allah. Mereka semua membangun bait Allah. Dan setelah jadi, sangat indah sekali bait Allah kayak gini nih. Nah, bait Allah itu kalian bisa lihat dinding, terus langit-langit atas dan juga lantai itu berukiran kayu yang sangat indah dan gak lupa dilapisin oleh emas yang sangat berkilau. Wah, bagus banget ya rumah Tuhannya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak berapa lama Salomo membangun bait Allah dan para pekerja membangun bait Allah? Berapa lama coba? 7 tahun lamanya. Jadi 7 tahun itu Salomo dan para pekerjanya membangun bait Allah. Jadi tadi ngumpulin aja 4 tahun, ditambah bangun 7 tahun. Jadi berapa? Jadi 11 tahun lamanya. Wow. Nah, abis udah ngumpulin itu ya, udah selesai jadi bait Allah yang sangat indah. Akhirnya Salomo bilang tuh sama satu utusannya, dibilang katanya, coba kamu undang semua bangsa Israel untuk datang ke bait Allah. Nah, akhirnya semua bangsa Israel datang tuh ke bait Allah. Kira-kira ngapain ya ke bait Allah? Nah, sama seperti kita tadi kan dibilang kan, kalau gereja itu juga disebut bait Allah dulunya. Nah, sama mereka di bait Allah itu sama kayak kalian kalau di gereja. Kalian kangen gak buat ke gereja bareng lagi? Kalian kangen gak buat bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan? Pasti kangen dong. Nah, kalau gitu kalian harus terus berdoa sama Tuhan biar seluruh dunia dan negara kita juga dipulihkan sama Tuhan, sehingga
kita bisa bareng-bareng lagi di sini, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama lagi di gereja. Nah, waktu itu bangsa Israel kumpul tuh di bait Allah, mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, dan kalian tahu Tuhan tuh senang banget sama mereka. Akhirnya ada awan yang menutupi bait Allah, dan itu tandanya kalau Tuhan itu senang. Nah, adik-adik, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari hari ini? Nah, adik-adik, kita itu harus mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Saat kita di gereja, kita harus menunjukkan sikap sopan kita, sikap bakti kita kepada Tuhan. Jangan ketika kita di gereja, terus misalnya lagi nyanyi nih ya, lagi memuji muliakan nama Tuhan, terus tiba-tiba kalian solek-solek temennya, gangguin temennya. Itu nggak boleh, karena kita kan lagi di rumah Tuhan, kita mau buat Tuhan senang. Nah, kalau misalnya lagi dengerin firman Tuhan nih ya, kita harusnya fokus dong ya sama apa yang guru sekolah minggu bilang. Bukannya nanti mikirin gini, aduh nanti pulang sekolah minggu aku mau ngapain ya, aduh nanti filmnya udah selesai belum ya. Nah, bukan kayak gitu adik-adik, tapi kita tuh harus sopan, kita harus fokus sama Tuhan, kita harus senengin terus hati Tuhan kayak gitu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita seperti Daud dan juga Salomo yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gereja tuh bukan cuma sekedar bangunan doang, bukan sekedar tempat di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi gereja itu adalah diri kita. Diri kita ini adalah gerejanya Tuhan, adalah bait Allah. Nah, jadi apa sih tugas kita sebagai gerejanya Tuhan? Kita itu harus selalu senengin hati Tuhan. Jangan buat Tuhan sedih terus. Gimana caranya? Kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Di Alkitab kan juga ada kan, apa aja yang gak boleh dilakuin. Oke, adik-adik, cukup sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Tuhan, hari ini juga kami belajar untuk terus-menerus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami gak mau buat Tuhan sedih, tapi kami ingin selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami, Tuhan berkati semua orang ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalannya diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 11. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. God bless you.